Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Selamat datang di channel kami Bukit Tinggi Vlog. Sebelum kita melanjutkan, harapan bagi kami, bagi kita yang berkenan dengan channel Bukit Tinggi Vlog, silakan like and subscribe serta share and berikan komentar terbaik kita semua. Sehingga akan menjadikan motivasi tersendiri bagi tim Bukit Tinggi Vlog dalam menyuguhkan liputan-liputan terkini di kota Bukit Tinggi, khususnya dan Kabupaten Agam serta Sumatera Barat pada umumnya. Oke, ini kondisi aur kuning tepatnya di H+3 Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah. Agak mulai ramai sih, tapi nggak terlalu, masih seperti hari-hari kemarin. Tapi para pemilik toko sudah banyak yang buka ya. Namun kalau kita bandingkan untuk dari tahun kemarin, memang jauh beda. Kenapa? Memang memasuki hari ketiga ini kalau Bukit Tinggi itu boleh dikatakan macet total. Dari berbagai penjuru orang datang ke Bukit Tinggi. Namun untuk tahun sekarang kondisi itu jauh berbeda. Kondisinya sangat jauh berbeda. Lantaran bumi lagi sedang memperbaiki dirinya ya. Sedang berbenah, bumi lagi berbenah dengan adanya virus COVID-19. Kita cuma berharap juga wabah ini cepat berlalu dan kita kembali seperti kehidupan normal, kehidupan biasa. Karena kalau kita di Indonesia, penyebaran wabah ini dimulai dari semenjak tanggal 2 Maret 2020 dan sekarang sudah tanggal 26 ya. 26 Mei, Maret, April, Mei, 26, berarti udah hampir ya. Udah hampir 2 bulan 20 hari. 2 bulan berapa hari ya? 2 bulan 24 hari. Udah hampir 3 bulan lah.
Sungai Pua, Kabupaten Agam, tabrakan dua kendaraan bermotor yang menewaskan satu orang pengendaranya. Satu orang pengendaranya itu adalah warga Dorong, Bonjo Alam, Nagariang Pangadang, Kecamatan Ampeangke, Kabupaten Agam. Ini kejadiannya sekitar jam 1 siang. Jadi dengan berpedoman kondisi dan peristiwa tersebut, harapan tentunya dihimbau kepada semua kita masyarakat nggak usah terlalu buru-buru dalam mengendarai sebuah kendaraan. Ingat, nyawa kita cuma satu, tidak ada penggantinya. Termasuk kita pun bisa juga mengancam nyawa yang satu itu terhadap nyawa orang lain. Jadi berkendaraanlah dengan santun, berkendaraanlah, berlalu lintaslah dengan semua aturan-aturan yang ada. Kita mengitari Kecamatan Mandiangin, Kota Selayar. Kota Selayar di Kota Bukit Tinggi ini. Kita berada di depan SMA 5 Bukit Tinggi. Di gerbang masuk SMA 5 Bukit Tinggi yang sudah memiliki akreditasi A. Memang kalau kita lihat sekolah-sekolah di Bukit Tinggi ini memang dari segi kualitas memang sudah tidak diragukan lagi. Itu makanya setiap tahun penerimaan siswa baru itu memang lebih banyak dominan masyarakat yang di luar Bukit Tinggi untuk bersekolah ke Bukit Tinggi. Malah termasuk tadi beberapa kabupaten kota yang cukup jauh walaupun dalam Sumatera Barat, termasuk dari luar provinsi sendiri yang mau menyekolahkan anaknya ke Bukit Tinggi. Kita tepat berada di Gareke ya. Inilah pembangunan masjid yang baru, Masjid Tabligiyah. Nah, kita sudah berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Gareke ya, Kelurahan Gareke. Ini kalau dari Bukit Tinggi, warga Biaro, warga Baso, bisa jadi warga Lasi, Canduang. Ini pada umumnya nih jalan ini mesti dilewati. Dan juga kalau kita lihat pada hari H+3 ini, di hari Lebaran, kendaraan sudah mulai agak ramai. Tetapi dalam batasan normal seperti hari-hari biasa, tidak seperti hari Lebaran. Ini checkpoint untuk mengukur suhu badan. Jadi setiap penyelenggara yang
akan memasuki kota Bukit Tinggi itu diharuskan melakukan cek suhu badan sekaligus cuci tangan dulu sebelum masuk kota Bukit Tinggi. Terlihat antrian kendaraan cukup padat, panjang. Ini kondisi ini berlaku semenjak PSBB diberlakukan di kota Bukit Tinggi. Sekarang kita sudah masuk di Parit Putih. Parit Putih ini berada di Nagari Ampangadang. Masuk Nagari Ampangadang, Kecamatan Ampeangkit, Kabupaten Agam. Salah satu jorong yang ada di antara 5 jorong yang ada di Nagari Ampangadang. Kita sudah hampir memasuki juga Nagari Biaru Gadang. Tepatnya di Jorong Tanjung Alam, Kecamatan Ampeangke, Kabupaten Agam. Perkendaraan pada siang hari ini di seputaran jalan Tanjung Alam cukup lancar, tidak terlihat begitu ramai. Kita tepat berada di simpang Tanjung Alam. Kita belok ke kiri memantau kondisi di Nagari Kapau, Kecamatan Tiratang Kamang. Bagi masyarakat Jorong Tanjung Alam yang tidak sempat pulang ke kampung halaman, silakan terus update dan ikuti channel Bukit Tinggi Vlog yang akan melepaskan kerinduan para sahabat untuk menikmati dari jauh secara virtual pemandangan kampung halaman bertepatan dengan Hari Raya Aidilfitri ini. Kita tengah berada di H+3 Ramadan, bulan Syawal ya, bulan Syawal 1441 Hijriah. Tepatnya tanggal 26 Mei 2020 Masehi. Nah, ini sudah masuk kita ke Jorong Lunggok Mutu ya, Nagari Biaru Gadang. Jadi Nagari Biaru Gadang ini cukup luas juga. Di Kecamatan Ampeangke ya. Dan Nagari Biaru Gadang ini berbatasan langsung dengan Kapau di arah selatan ya. Ini Lunggok Mutu. Ini bagi para sahabat nih yang kangen kondisi kampung halaman, silakan saja diikuti channel Bukit Tinggi Vlog. Jangan lupa like and subscribe serta share dan berikan komentar tentang kita di channel ini.
kalau seperti tahun-tahun yang lewat, lebaran yang tahun yang lalu, ini jalur ini termasuk juga jalur padat, jalur macet. Tapi pada saat sekarang kondisi itu jauh berbeda. Ya, kita sama-sama berharap aja kita ya. Mudah-mudahan kondisi wabah ini cepat berlalu di bumi Allah ini. Nah, kita memasuki gerbang. Selamat datang di Nagari Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Nah, disinilah pusatnya. Kuliner yang cukup terkenal di dunia itu tidak saja di daerah kita ya, dan tidak saja secara nasional, malah di dunia dengan nasi kapaunya, nasi kapau, katupe kapau, godok batinta. Waduh, kalau dibilang sih kalau dari daerah Kapau ini para kulinernya mah enak-enak semua. Waktu ada kunjungan Tuan Guru Bajang ke Kota Bukit Tinggi ya, mantan Gubernur NTB, beberapa sekitar setahun yang lewat, mampir beliau menikmati nasi kapau. Beliau bilang kuliner Minang ini bukan enak, tetapi enak sekali gitu. Ini masih di Nagari Kapau ya. Kalau dilihat dari sisi cuaca nih, siang ini akan hujan ya. Udah mulai gelap. Kita menuju ke Nagari Kota Tangah, tepatnya di Jorong Bukare, Nagari Kota Tangah. Mudah-mudahan perjalanan kita pada kesempatan hari ini dapat memberikan hiburan tersendiri ya bagi para sahabat Bukit Tinggi Vlog dimanapun berada dan dimanapun dapat menyaksikan video tayangan kita ini. Cuma harapan bagi kami, bagi Anda bagi para sahabat yang berkenan dengan video ini, silakan like and subscribe dan berikan komentar serta share video ini kepada para sahabat dan teman-teman dan keluarga kita yang mungkin pada saat sekarang tidak bisa pulang ke kampung halaman, sehingga rasa kerinduan, rasa taraga jo kampung halaman dapat terobati sedikit. Oke, demikian aja dulu perjumpaan kita pada siang hari ini, H+3 Lebaran, tepat dengan tanggal 26 Mei 2020. Semoga memiliki kepuasan tersendiri bagi kita bersama. Salam Idul Fitri. Tetap jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di daerah Tilatang Kamang ini memang kaya akan dunia pertanian, termasuk salah satunya Kecamatan Tilatang Kamang adalah termasuk beras ya. Di Kabupaten Agam. Sekarang kita sudah memasuki Nagari Koto Tangah Hilia, nagari persiapan pecahan daripada Nagari Koto Tangah. Ini daerah kecilnya namanya Bukit Kaliria. Kaliria. Ini termasuk salah satu daerah yang tergolong pemekaran nagari di Nagari Koto Tangah. Nama nagari barunya itu adalah Nagari Koto Tangah ini, Koto Tangah Lamo ya, Nagari Koto Tangah Lamo. Lihat di samping kiri dan samping kanan masih menghampar lahan pertanian dalam bentuk sawah, tanam padi. Ketika kita melewati daerah Koto Tangah ini memang membawa sebuah kenyamanan tersendiri ya, karena melihat pemandangan hamparan sawah yang begitu besar yang itu tidak kita temukan di daerah perkotaan, katakanlah demikian ya. Kita lagi di Jorong Tampunya yang masuk Nagari Koto Tangah juga. Di Koto Tangah ini sebelum pecah ataupun sebelum pemekaran nagari merupakan nagari terbesar ya, di Kabupaten Agam. Nagari terbesar di Kabupaten Agam karena apa? Karena memiliki sebanyak 28 jorong. 28 jorong. Cukup besar juga. Wow, kita lihat di pinggir kiri dan kanan sawah aja ya. Selepas kita memandang, mungkin beberapa bulan lagi panen raya lagi di daerah Tilatang Kamang ini. Oke, bagi para sahabat yang selalu setia ya mengikuti channel kami, jangan sampai lupa ya like dan subscribe.
channel Bukit Tinggi Vlog yang siap untuk menemani istirahat, menemani work from home, menemani para sahabat stay at home, atau menemani para sahabat yang di rumah aja. Ini sejak ada COVID-19 ini banyak sekali ya pengistilahan. Ini merupakan dorong gantiang. Gantiang kota tua. Bagi para perantau Kecamatan Tilatang Kamang ya, kebetulan tidak pulang kampung pada tahun sekarang ini, silakan berbagi kabar kepada para sahabat dan keluarga untuk melihat kampung halaman melalui channel Bukit Tinggi Vlog. Ini kita berada di simpang Sungai Tua. Kalau kita lurus tadi, kita akan sampai di Situmbua, Kota Lawe. Kalau sekarang kita akan belok kiri, kita akan sampai di Pakan Kamis. Ya, kita lihat ya, kayaknya bukan dalam kondisi H+3 Lebaran kita ya, ketika kita melewati jalan ini, karena seperti lebaran-lebaran tahun-tahun yang dulu, termasuk ruas jalan ini adalah padat, harus lalu lintas. Apalagi ditambah dengan kedatangan para keluarga kita yang berasal dari perantauan. Ini masyarakat Kota Tangah ini memang banyak merantau juga ya, dari di berbagai daerah. Malah ada di Malaysia ya. Malaysia cukup banyak juga orang Kota Tangah, Jakarta, apalagi malahan Kota Tangah ini memiliki perkumpulan perantau ya, di berbagai belahan Nusantara, masuk di beberapa wilayah luar negeri. Ada namanya Kota Tangah Sepakat yang disingkat dengan KOTAS. Ini Pakan Kamis, kita berada di depan SMA Pakan Kamis. Ini kondisi pasar Pakan Kamis ya, pada H-3 ya, H+3 Lebaran. Terlihat cukup sepi. Pada sore hari ini. Dan juga kantor camatnya sudah siap. Kantor camat Tilatang Kamang yang baru. Memang pemerintah Kabupaten Agam memprioritaskan pembangunan infrastruktur ya, khususnya kantor camat semuanya diperbaharui, termasuk puskesmas yang berada di masing-masing kecamatan.
Ada sih beberapa pembangunan kantor camat ataupun puskesmas yang belum direnovasi. Mungkin itu terkendala, kebanyakan kendalanya adalah kendala masalah bidang tanah untuk pembangunan kantor. Kita tengah melewati jalan raya Pekan Kamis. Kalau kita belok kanan di sini, kita akan melewati Jorong Kambiang 7. Kami tujuan Nagari Gadut. Baik, kembali kami ingatkan kepada para sahabat, mungkin jangan sampai lupa berbagi kabar dan memberikan like and subscribe-nya di channel Bukit Tinggi Vlog. Karena dari penayangan sebelumnya banyak email yang masuk ke tim Bukit Tinggi Vlog yang alhamdulillah memberikan motivasi untuk penayangan rute jelajah nagari ini. Apalagi pada saat sekarang ini para perantau dari berbagai daerah tidak memungkinkan untuk pulang ke kampung halaman. Jadi untuk melepas rindu, salah satunya silakan ikuti Bukit Tinggi Vlog yang konten penayangan informasinya dalam bentuk mobile, sembari memberikan informasi-informasi terkini dan teraktual seputaran Bukit Tinggi, termasuk Kabupaten Agam ataupun Sumatera Barat pada umumnya. Kita juga sama berharap kali penyebaran virus COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kondisi normal dapat kita raih kembali. Nah, ini kita di Jorong Tigo Kampuang Nagari Gadut. Juga tidak ada ya kita temui mobil-mobil perantau di pinggir-pinggir jalan yang biasanya setiap tahun itu ramai ya. Namun kondisi tahun ini memang cukup berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
sahabat Bukit Tinggi Vlog. Saat ini kita berada di Sawadangka, masih Nagari Gadui. Kondisi arus lalu lintas cukup biasa-biasa saja, tidak begitu ramai dan juga tidak terlalu sepi ya. Di Sawadangka ini juga ada sebuah kuliner ya, yang cukup terkenal juga di Sumatera Barat. Ini kuliner sate Nyek Datuk. Ini sate Nyek Datuk ya. Sudah memiliki beberapa cabang, termasuk di daerah Jakarta, Bandung, Padang, dan beberapa daerah lainnya. Rasanya cukup mantap. Jadi bagi para pengunjung kota ataupun yang sengaja pulang ke kampung halaman sebelum masa-masa pandemi, silakan di saat hari Lebaran ini nikmati enaknya sate Nyek Datuk. Sekarang kita sudah masuk untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, tepatnya di Kecamatan Mandiangin, Kota Selayar. Karena Bukit Tinggi ini memiliki tiga kecamatan. Kecamatan yang pertama Mandiangin, Kota Selayar. Yang kedua Lubuk Panjang, dan yang ketiga Kecamatan Awu Birugo, Tigobale. Dari ketiga kecamatan, Bukit Tinggi ini memiliki 24 kelurahan. Dan dari kecamatan yang tiga itu, yang paling terbesar itu wilayahnya adalah Kecamatan Mandiangin, Kota Selayar ini. Sebelum kita lanjutkan vlog kita, harapan bagi kami tolong ya, bagi yang berkenan silakan like and subscribe channel Bukit Tinggi Vlog dan berberi kabar kepada sahabat dan keluarga, karena channel yang satu ini cukup unik. Kita bergerak secara mobile dan memberikan informasi-informasi terkini tentang berita kampung halaman Bukit Tinggi ataupun Kabupaten Agam dan Sumatera Barat mungkin pada umumnya. Kita tengok juga cuaca berawan, tapi cukup panas juga ya Bukit Tinggi pada hari ini. Suhu mencapai 27 derajat ya Bukit Tinggi. Kita berada di depan kantor Camat Mandiangin, Kota Selayar. Kita berada di lampu merah Simpang 5 Simpang 5.
karena simpangnya memang ada 5 ya. Inilah kondisi H+3 di kota Bukit Tinggi ya. Lebaran pada tahun sekarang 1441 Hijriah. Memang terasa sangat beda dari Lebaran tahun yang lalu. Apalagi pada saat sekarang Bukit Tinggi tengah melakukan pembatasan sosial berskala besar ya, PSBB. Kalau PSBB sudah diterapkan oleh pemerintah kota, ya seluruh masyarakat memang harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada aturan mainnya, termasuk salah satunya itu adalah memproteksi diri melalui pemakaian masker. Demikian. Kalau baik itu di rumah maupun keluar, apalagi keluar, wajib masyarakat pakai masker. Selain itu tetap memperhatikan physical distancing, jaga jarak, dan sering mencuci tangan. Nah, kita berada di simpang Banyangin sekarang. Banyangin, simpangnya itu ada 4 ya, simpang Banyangin, simpang 4. Ini kayaknya lampunya mati nih sebelah sana tadi. Kita sekarang lagi berada di Lambau nih. Simpang Lambau. Yang kita lihat juga kendaraan sudah mulai agak ramai ya sore hari ini. Kita sudah masuk ya di Kecamatan Dukuh Panjang. Oke para sahabat dimanapun berada, kita cukupkan dulu ya tayangan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam hidup, tetap pergunakan masker, tetap jaga jarak, dan tetap rutin cuci tangan. Ini perlu dalam upaya mengantisipasi, mengurangi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan kita,
termasuklah menjaga penyebaran virus ini di wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Kita sudah berada di depan Masjid Jamia Taro. Oke para sahabat, kita akhiri dulu ya liputan kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan hiburan tersendiri bagi kita bersama. Sampai jumpa lagi kita pada liputan kita berikutnya. Kita akan upaya memberikan yang terbaik untuk para sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.